Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 18, ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Setiap hari kita sebagai orang percaya menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Ada saat-saat di mana kekuatan kita terasa habis dan kita merasa tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan hidup. Di tengah kelemahan itu, kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang adalah sumber kekuatan sejati kita. Dalam ayat renungan kita hari ini, menggambarkan Tuhan sebagai bukit batu, tempat perlindungan, dan penyelamat. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang kokoh dan tak tergoyahkan. Kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Allah tidak pernah habis. Nabi Yesaya menulis dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bahkan orang muda pun bisa menjadi lemah dan lesu dan jatuh, tetapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru, terbang seperti Raja Wali, berlari tanpa lelah, dan berjalan tanpa menjadi lemah. Kekuatan yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk menghadapi situasi sulit, tetapi juga untuk berjalan setia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba memecahkan masalah dengan cara kita, melupakan bahwa Tuhan selalu siap membantu. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, kita akan mudah merasa lelah dan putus asa. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Dia akan memberikan damai sejahtera dan kekuatan yang melampaui pengertian kita. Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Paulus kemudian menyadari bahwa kelemahan adalah tempat di mana kuasa Tuhan
bekerja dengan luar biasa. Ketika kita merasa lemah, justru saat itulah Tuhan menunjukkan kekuatan-Nya yang besar. Allah adalah sumber kekuatan kita, baik dalam kesukaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasa kewalahan oleh tekanan hidup, marilah kita datang kepada-Nya. Dalam doa, kita dapat menyerahkan beban kita dan menerima kekuatan baru dari-Nya. Dalam firman-Nya, kita menemukan janji-janji yang menguatkan hati kita. Percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber segalanya. Ketika kita mencari sumber itu, maka kita akan menemukan kedamaian sejati. Kita merasakan aliran-aliran air hidup mengalir dalam setiap kehidupan kita, membaharui kehidupan kita, memberikan kita ketenangan dan kedamaian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Allah adalah sumber kuat kita yang sejati. Ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Dia adalah bukit batu, perisai, dan penyelamat kita. Mari kita terus bersandar kepada-Nya, menyerahkan setiap kelemahan kita kepada-Nya, dan percaya bahwa Dia akan memberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Di saat kami lemah, Engkau menopang kami. Ajarlah kami untuk terus bersandar kepada-Mu, menyerahkan setiap beban kami kepada-Mu, dan percaya kepada kuasa-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.